Pada zaman dahulu, di sebuah desa di daerah Lampung Selatan, hiduplah seorang pemuda sebatang kara bernama Dumas. Meski amat miskin, Dumas tetap bersabar. Dia tekun bekerja dan berharap suatu saat nantinya nasibnya akan berubah. Namun, dia malah mendapatkan sebuah musibah. Gubuknya ludes terbakar saat dia pergi mencari ikan. Sekarang, Dumas tak punya tempat tinggal. Dia amat sedih dan menyesali keadaannya, hingga dia tertidur dan bermimpi. Pergilah ke selatan, tinggallah di sana, di sebuah desa di dekat sungai yang jernih, kata seorang laki-laki tua dalam mimpinya. Dumas pun menuruti mimpinya. Tak ada ruginya untuk pergi karena dia tak punya apa-apa lagi di desanya. Setelah berjalan berhari-hari, dia menemukan tempat yang persis dengan apa yang dikatakan oleh lelaki tua di dalam mimpinya. Dumas pun membangun rumah sederhana di pinggiran sungai tersebut. Tak hanya itu, Dumas berusaha menanam sayur dan buah-buahan. Ternyata tanah yang ditempatinya amat subur. Dumas pun bisa menjual hasilnya ke pasar. Sekarang dia tak lagi hidup kekurangan. Pada suatu hari, Dumas bermimpi lagi. Kali ini lelaki tua itu menyuruhnya untuk bertapa di sebuah gua kecil di pinggiran hutan. Dumas menurut, meski dia tak tahu mengapa dia harus melakukannya. Setelah beberapa hari bertapa, dia menemukan sebuah pedang dan tongkat kayu berbentuk ular. Dumas pun membawa benda-benda itu pulang. Dia lalu melanjutkan kehidupannya seperti sedia kala. Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Sekarang tempat tinggal Dumas semakin ramai. Dumas tak lagi tinggal sendirian di desa tersebut. Banyak orang dari daerah lain yang datang dan menetap di sana. Dumas dengan senang hati menyambut mereka, sehingga mereka pun menghormati Dumas. Mereka bahkan menyebutnya sebagai Sultan Dumas. Diam-diam, tak semua orang suka jika Dumas menjadi sultan. Ada 5 orang yang merasa iri. Mereka hendak mencuri pedang dan tongkat kayu milik Dumas. Mereka beranggapan itulah benda-benda sakti yang menjadi jimat Dumas. Kelima orang tersebut berusaha mencuri pedang dan tongkat kayu Dumas. Ketika sudah berhasil mendapatkan benda-benda tersebut, mereka tak bisa keluar dari rumah karena dihadang oleh ular yang amat besar. Ketika mereka mundur, di belakang mereka juga ada buaya yang menghadang. Mereka begitu ketakutan, tak bisa bergerak, hingga akhirnya Dumas datang.
Melihat kedatangannya Dumas, kelima orang tadi bermaksud menyerangnya. Lagi-lagi usaha mereka gagal. Kaki mereka membeku di lantai, tak bisa bergerak. Mereka akhirnya sadar bahwa mereka tak bisa melawan Dumas. Mereka lalu menceritakan dengan jujur maksud kedatangan mereka dan meminta maaf pada Dumas. Dumas memaafkan mereka. Sejak saat itu dia semakin terkenal sebagai orang yang baik hatinya. Orang-orang pun setuju untuk mengangkat Dumas sebagai pemimpin yang mereka sebut dengan Sultan Dumas.